Shalom Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 25 Juni 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena cinta kasih Tuhan sehingga kami masih ada dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati masing-masing kami supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan pada saat ini adalah buah Roh Kudus. Siapa kita di hari-hari ini yang suka melakukan buah-buah roh yang tidak asing lagi? Kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu tanda di mana Kristus mau kehidupan kita itu dibangun atas dasar yang baik. Dalam hal ini Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanannya, ia melihat jemaat di Galatia menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Mereka harus bertentangan dengan yang namanya guru-guru palsu, yang dimana mereka diperhadapkan tentang ajaran bahwa orang percaya itu harus disunat dan mereka harus mengikuti hukum-hukum Yahudi supaya mereka diselamatkan. Ini merupakan ajaran yang membuat jemaat menjadi pecah. Satu orang memiliki pemahaman yang lain dan di sisi lain juga menjadi kebingungan dalam jemaat Galatia. Paulus menegaskan bahwa ketika kita hidup bersama dalam satu tubuh, itu artinya kita harus memiliki satu pandangan yang benar terhadap bagaimana kita hidup menurut roh. Ayat 22 hingga ayat yang ke-24 menegaskan tentang bagaimana hidup dalam roh. Hidup dalam roh mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang sangat kompleks. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di sana ditegaskan bahwa buah roh bukan buah-buah roh.
Itu artinya satu dengan yang lain itu saling bersinggungan, tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Sehingga jemaat di Galatia ketika hidup bersama harus melakukan semuanya. Tidak hanya melakukan kasih, tidak hanya sukacita saja, tapi damai sejahtera tidak. Tidak hanya kesabaran saja, tapi kebaikan tidak. Dan seterusnya. Semuanya ini harus ada dalam kehidupan jemaat di Galatia. Paulus ingin menunjukkan bahwa kehidupan Kristen, kehidupan yang benar adalah bukan tentang kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Bukan tentang kita melakukan semacam ritual-ritual yang kemudian membuat kita berfokus ke sana saja. Tetapi Paulus menekankan bahwa kita hidup sesuai dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita dalam kehidupan kita setiap hari. Begitu juga di hari-hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk bagaimana dalam kehidupan bersama kita harus buat apa. Apakah kita lebih mengedepankan keinginan-keinginan daging kita yang membuat kita merasa kita lebih senang melakukan itu? Tidak. Tetapi hari ini kita diajak untuk kita melihat bahwa Roh dapat menuntun hidup kita, membuat kita menjadi berharga dalam hidup. Jadi orang bisa melihat bahwa kita ini anak Tuhan yang dituntun oleh Roh. Dan itu tidak main-main. Sehingga dalam hidup kita mulai hari ini kita minta pimpinan Roh. Dan buah-buah Roh harus kita lakukan dalam hidup kita, supaya tidak ada lagi perpecahan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi bagian yang hidup untuk kami melaksanakannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.